Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini secara khusus kita akan memperhatikan bagian bacaan yang kedua, yaitu dari surat 2 Tesalonika yang pertama, ayat 1 sampai 12. Tema kita pada hari ini adalah umat yang layak di hadapan Allah. Bapak Ibu, seperti apa sih umat yang layak itu? Apa artinya layak? Akhir-akhir ini kita dibuat jengkel dengan orang-orang yang kita anggap tidak layak. Ada yang katanya adalah aparat keamanan. Ternyata panggilan aparat keamanan itu dijalankan dengan bentuk pekerjaan debt collector. Nah, itu berarti beda ya. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi jaksa atau hakim. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Memutuskan perkara dengan benar? Menuntut apa yang seharusnya dia tuntut? Tidak. Ternyata yang satu ini malah justru berbeda jauh. Karena dia adalah orang yang prepare tentang jalan hidupnya yang akan datang. Sehingga dia mempersiapkan masa depannya. Sayangnya beberapa tidak mencapai masa depannya. Mungkin hanya bisa mewariskan, itu pun kalau nanti tidak dimiskinkan ya. Tetapi yang jelas dia menginap di Hotel Prodeo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan kepada orang-orang yang menurut kita enggak layak nih. Sementara orang yang layak, ya, orang yang benar-benar sesuai dengan menurut kita ini cocok nih, pantas nih, ciamik ini. Ternyata mereka justru dianggap orang gila. Ya, ada beberapa orang yang jelas-jelas kita tahu bahwa mereka menegakkan keadilan, memberantas korupsi. Memang mungkin dia punya kelemahan. Kalau ngomong keras, ceplas-ceplos, kelihatannya main sikat. Tapi dia benar. Dia melakukan dengan adil. Nah, ini dianggap orang gila. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya apa sih layak itu? Orang yang dianggap layak itu seperti apa? Seorang itu dikatakan layak jika dia hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau Allah punya rencana, punya tujuan, saya menciptakan orang ini supaya jadi seperti ini. Dan dia jadi seperti itu. Wah, cocok ini. Pas. Yang kedua, ketika dia berfungsi, menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai dengan panggilannya. Misalnya, tadi saya menyebutkan kalau seorang itu dipanggil menjadi jaksa. Kalau dia dipanggil menjadi aparat negara. Kalau dia dipanggil menjadi gubernur. Ya, dia menjalankan itu. Dia berfungsi seperti itu. Nah, ini baru bisa dikatakan layak. Enak ya kalau kita ngomongin orang lain ya. Tapi mari kita lihat diri kita masing-masing. Saudara dan saya layak atau tidak? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya merenungkan, kamu layak enggak? Berani khotbah seperti itu, berani ngomong seperti itu. Kamu layak enggak? Dan sungguh di dalam sepekan ini menjadi pergumulan saya. Ada bagian-bagian yang saya pikir ini tidak layak. Tuhan berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk melihat tentang jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini dianggap sebagai jemaat yang membanggakan. Jemaat yang baik, iman mereka bertumbuh. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kalau seorang dikatakan layak itu bukan cuman baru-baru saja. Kalau seorang baru menjadi hakim, baru menjadi jaksa, terus dikatakan dia hebat, oh tunggu dulu. Ada yang wait and see dengan pernyataan Kapolda Jawa Barat ya, Jakarta ini ya, yang sekarang ini dia mengeluarkan satu statement. Ya, sama saja. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, ya saya dicopot. Dan kalau saya melakukan sesuatu lalu dianggap merugikan pihak lain, juga saya akan dicopot.
Nah, beliau ini mengatakan, jadi sama-sama dicopot, saya akan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bagus, tapi orang-orang mengatakan, lihat, benar nggak dia melakukan seperti ini? Katanya Panglima TNI mengingatkan dia, kalau nggak berani pakai rok saja, katanya demikian ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi ketika tadi saya merenungkan, mempersiapkan ini, kamu layak nggak sih? Saya ingin mengajak kita pagi hari ini melihat bersama-sama, apakah saya layak? Saya layak disebut sebagai umat Allah? Apakah saya layak disebut sebagai seorang suami yang baik? Seorang ayah yang baik? Seorang istri, seorang ibu yang baik? Seorang Kristen yang baik? Tadi dalam doa pengakuan dosa, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama. Seringkali kita ini menjadi orang yang sangat memalukan. Orang-orang diam-diam mulai tawar hati karena apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, mari deh kita lihat diri kita masing-masing. Ketika orang lain tidak berani menegur kita, kita punya posisi untouchable, tidak tersentuh. Oh, belum tentu kita benar-benar adalah orang yang layak. Mungkin karena kita terlindung. Selama ini tidak ada orang yang berani menegur kita. Tapi sama, ketika tadi saya mengajak kita merenungkan dalam doa pengakuan dosa. Sebetulnya kita tahu kan, kita tahu kita tidak boleh melakukan itu. Kita tahu ketika kita melakukan itu, hati kita bergumul. Ada pertentangan keras. Tapi saudara lakukan juga kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ujian-ujian, ada tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada jemaat Tesalonika. Yang menguji apakah benar-benar mereka itu layak disebut umat Allah. Apakah mereka itu betul seperti yang dibanggakan oleh Paulus? Bapak Ibu, paling tidak ada beberapa kondisi yang cukup berat yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-8, di sana mereka diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Wah, ini repot ya. Bukan tidak kenal Allah, Bapak Ibu. Tidak mau mengenal Allah. Orang yang ateis, orang yang tidak mau mengerti, ya, dan orang yang tidak mau mengenal Allah ini biasanya dia mengambil sikap oposisi terhadap orang-orang yang mengenal Allah, terhadap orang-orang yang memberitakan Injil. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika kita mau melembagakan satu bakal jemaat GKI, kita seringkali diperhadapkan, nggak bisa ditolak. Minta izin gereja juga sulit. Kenapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya itu kayaknya begitu terancam. Kalau ada satu gedung gereja berdiri di sana, kalau ada sebuah jemaat berdiri di sana, wah, ini kayaknya mengancam banget. Apa sih yang dilakukan orang Kristen itu? Kok sampai sebegitu menakutkannya? Orang Kristen itu seperti teror yang luar biasa. Wah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi dari orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, itu ketika dia mengoposisi, dia melakukan tekanan-tekanan juga. Karena itu kalau kita perhatikan, maka mereka melakukan penganiayaan. Mereka melakukan penganiayaan bukan hanya tekanan secara fisik, tetapi arahnya adalah iman. Lalu mereka juga melakukan penindasan. Hal yang kedua yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika bukan hanya orang yang di luar Kristen, di luar Allah, tetapi juga mereka yang sudah percaya Kristus. Mereka juga yang percaya dengan Allah Yahweh. Di sana dikatakan bahwa mereka tidak mentaati Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diperhadapkan kepada orang-orang seperti ini, kita diuji, kira-kira kita bagaimana? Sebetulnya hal ini sudah kita hadapi. Dalam bisnis kita ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan kita diuji kan? Kita mau nggak mengambil posisi bahwa kita tidak akan kompromi? Seringkali kita tidak berani. Seringkali ada trik-trik, ada cara-cara tertentu untuk melindungi. Sesuatu yang jelas-jelas salah dibiarkan. Bahkan kita ikut, sudahlah cari aman. Para pemimpin di negeri ini begitu banyak yang dulu melewatkan
Bukan hanya sebagian, tapi seluruh masa pelayanannya, masa tugasnya. Untuk kompromi, untuk hal-hal seperti itu. Yang penting selamat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat Tesalonika diperhadapkan kepada kondisi seperti ini, lalu bagaimana sikap mereka? Apa yang mereka lakukan? Kita melihat ada 3 hal penting. Yang pertama adalah mereka tabah dalam menghadapi penganiayaan itu. Ketika mereka memiliki satu ketabahan, maka akhirnya mereka menjalani itu dengan baik. Tetap melaksanakan tugas pelayanannya, hidup berjemaatnya, memberitakan Injilnya juga dengan baik, dengan tepat. Bapak Ibu, ketika merenungkan bagian ini saya berefleksi. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, apakah saya tabah? Seringkali orang-orang menjadi kompromi, melakukan dosa. Karena apa? Karena takut. Berapa banyak orang-orang di negeri ini yang mendapatkan tugas jabatan penting. Dia akhirnya tidak berani mengambil posisi yang berseberangan, menegakkan keadilan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengancam dia. Atau mungkin masa depannya terancam. Keberuntungannya itu akan lepas, akan lolos. Ketabahan itu menunjukkan bahwa seorang itu tetap yakin berada di posisinya, tetap tenang. Bapak Ibu, ketika saya masih kecil, ayah saya pernah bercerita, dulu ketika muda dia pernah bekerja di sebuah pekerjaannya menunggu gudang petasan, mercon ya. Nah, petasan itu kira-kira gedenya itu sekaleng itu ya, susu kaleng itu. Dan itu kalau meledak itu seperti bom. Nah, suatu ketika ada orang-orang yang gak suka dengan keberadaan gudang itu dan mereka meledakkan itu petasan yang gede itu di dekat gudang itu. Oh, itu tentu saja mengerikan. Nah, pada waktu itu ayah saya melihat dan dia melihat kira-kira sumbunya itu masih ada kesempatan, ada kemungkinan. Dan kalau dibiarkan meledak itu maka gudang petasan ini akan terbakar. Maka dia mengambil inisiatif, dia memakai sebuah kayu yang panjang, lalu dia menggulingkan itu. Nah, karena pada waktu itu tidak ada kayu yang terlalu panjang, maka kayu yang dipakai itu kurang lebih hanya sekitar setengah meter. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini saya belajar dan kemudian saya mengatakan, kok Papa berani? Ya. Lalu dia mengatakan, Papa punya tugas. Pada saat itu dia harus mengamankan. Nah, ini kita nggak usah bicara tentang boleh gak ya petasan itu zaman dulu begitu. Tapi yang jelas dia punya pekerjaan seperti itu dan pada waktu itu dia harus menyingkirkan itu yang sudah hampir meledak. Dia ukur kira-kira sumbunya itu masih ada kesempatan sehingga dia bisa menyingkirkan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dia berani melakukan itu? Dia harus melakukan itu dengan tenang. Ketika dia menampik begitu ya dengan tongkatnya itu, maka dia harus menampik dengan memukulnya dengan hati-hati. Karena kalau berbalik sumbunya itu, maka akan lebih cepat meledaknya. Seorang harus melakukan itu dengan tenang dan di sini dibutuhkan ketabahan. Dan saya belajar ketika saya melihat orang tua saya, suatu saat saya diboncengkan dulu, ayah saya hanya menaiki Vespa saja. Ketika saya diboncengkan dia dan melewati suatu saat memang musim mendekati bulan puasa gitu. Dan orang melempar petasan di dekat kami ketika lewat begitu. Dan saya melihat dia tetap bisa mengemudi dengan tenang. Saya belajar tentang ketabahan di situ. Bapak Ibu, dari renungan singkat ini, lalu melihat apa yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika, saya belajar. Berapa banyak orang-orang pada zaman ini yang karena takut, dia menyangkali imannya. Dia bergeser dari yang seharusnya dia lakukan. Dia membayar itu dengan kredibilitasnya, dengan integritasnya. Dan kita tahu itu bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang di sekitarnya. Kalau hari ini kita melihat anak-anak kita menjadi pengecut, jangan-jangan mereka belajar dari orang tuanya.
Saya mulai merenungkan, anak saya kadang-kadang takut. Nah ini kalau anak saya takut begini, takut sesuatu yang harusnya dia kerjakan, dia berani tetapi dia takut. Nah ini jangan-jangan dia belajar dari papanya. Jangan-jangan papanya menunjukkan sebuah ketakutan sehingga anak ini belajar tentang ketakutan. Hari ini hidup kita terbuka di sekitar kita. Keluarga melihat kita, apakah kita berani sebagai orang yang tabah mengambil peran kita. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang mempersiapkan sebuah generasi. Generasi yang macam apa? Kalau kita hidup, kita bertumbuh, kita bergereja, kita sedang mempersiapkan satu generasi jemaat Tuhan, jemaat GKI Ngagel yang seperti apa? Kalau kita menjadi jemaat di sini, kalau kita menjadi bagian di sini, kita menjadi pelayan di sini, jangan-jangan jemaat yang ada, anggota jemaat yang ada akan terpengaruh dengan ketakutan kita, dengan ketidaktabahan kita, dengan kepengcutan kita. Dan mereka akan menjadi generasi yang hancur, generasi yang jatuh, generasi yang gagal oleh karena saya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berani, Paulus bangga dengan mereka. Karena mereka memang menunjukkan ketabahan, menghadapi penganiayaan, mereka tetap maju. Mereka tetap menghadapi itu dengan baik. Hal yang kedua adalah iman. Iman jemaat ini makin bertambah. Hari ini banyak orang yang berani, tapi beraninya bonek. Orang itu berani ngomong, orang itu berani maju paling depan, orang itu berani melakukan tindakan-tindakan yang radikal ketika ditanya, kamu yakin itu benar? Ya wis gak ngerti, pokoknya nekat, bonek aja. Loh, lah kalau salah bagaimana? Kenapa hari ini banyak orang yang akhirnya sampai di titik tertentu dia goyang? Atau dia memang berani, tetapi ketika semuanya itu dieksekusi, salah. Tidak seharusnya seperti itu. Bukan begitu. Ketika iman ini tidak dibangun dengan baik, maka akhirnya akan jadi seperti apa? Saya bersyukur GKI Ngagel termasuk gereja yang menjaga pengajaran. Baik itu kebaktian umum, mimbar kebaktian umum, remaja, pemuda, bahkan sekolah minggu. Siapa yang boleh berkhotbah, siapa yang boleh mengajar, dan pengajaran apa yang disampaikan, selektif sekali. Bapak Ibu, kita perlu menjaga pengajaran. Dan kita perlu bertumbuh di dalam iman. Banyak orang yang mengatakan sekarang ini kita hidup di zaman yang religius. Hampir setiap hari kita terima ayat. Kita terima renungan, ya, di forward sama orang. Suatu saat saya dikirimin orang, loh ini renungan dari saksi Yehova ini. Jelas-jelas ajarannya kelihatan. Saya telepon, ada seorang pemuda yang mengirim saya. Loh kamu ngerti nggak? Yang kamu forward ke saya itu tulisannya orang saksi Yehova. Dan itu jelas pengajarannya. Loh masa toh Pak? Yang mana? Loh kamu ngirim berapa? Ngirim kepada siapa? Lalu saya menyebutkan ini loh yang ada ilustrasinya ini. Wah Bapak salah mungkin, bukan saya ngirim. Loh jelas-jelas ada namamu. Dia mengirimkan, dia forward tanpa dia baca, tanpa dia tahu isinya apa. Mungkin bukan hanya anak muda ini, tapi mungkin juga kita. Kita bukan hanya menerima, kita mengirimkan ke orang lain. Kita nggak ngerti ini apa. Kalau kita melakukan itu di rumah, bukan hanya firman Tuhan ya. Kita mengajar, kita mengarahkan anak menantu atau cucu-cucu kita. Ya. Kamu harusnya begini, nggak boleh gitu. Dengerin nih opa mau ngomong, dengerin nih papa atau mama nih ngomong. Anak kita bingung, cucu kita bingung. Masa atau benar seperti itu? Dia mau berargumen begitu, opa atau papa atau mama ini ya sudah melotot-melotot begitu ya. Dia takut, habis ini nggak dikasih uang jajan ya. Ya sudahlah, ikut saja begitu. Tapi ternyata kita sedang menanamkan sesuatu yang salah. Bapak Ibu, kita mempersiapkan satu generasi, tapi apakah kita memberikan makanan yang sehat untuk iman mereka? Kalau dulu orang berpikir tentang kesehatan ya, oh gampang saja, pokoknya kalau mau tahu makanan ini sehat atau enggak, kita cek perutnya bagaimana. Maaf ya, kalau habis makan kemudian mengunjungi tempat bersejarah ya, toilet itu ya,
maka ini berarti makanannya kotor. Ini berarti makanannya nggak beres gitu. Oh, kalau kemudian saya sakit, panas, kena virus, bakteri dari yang dimakan, wah ini berarti langsung kelihatan begitu. Tapi hari ini kita diperhadapkan soal makanan yang nggak benar. Bukan hanya sakit perut, bukan hanya badan kita panas atau yang semacamnya, bukan. Tapi kelihatannya kita makan nggak apa-apa, tetapi sejangka waktu tertentu ternyata kita mulai mengidap kanker. Kita mulai mengidap ada penyakit-penyakit tertentu yang ketika diteliti, oh itu disebabkan Anda sering makan ini ya. Anda sering makan kerang, merkurinya tinggi apa, sudah berkali-kali diingatkan, oh enak kok, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu adalah makanan yang jelas-jelas bisa kelihatan, bisa kita tes, gampang. Tinggal mau atau tidak. Tapi bagaimana kalau itu adalah pengajaran iman kita? Apakah kita terus memberikan konsumsi yang sehat, makanan-makanan yang sehat, yang membuat kita bertumbuh? Apakah kita juga peduli dengan anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, anggota jemaat kita? Jemaat di Tesalonika imannya terus bertambah teguh di dalam percaya kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang sangat indah adalah kasih di antara mereka makin kuat. Ada beberapa dari kita yang sudah tidak punya rumah sendiri. Kenapa? Ya anak kan sudah banyak, ya saya kasih, anak yang pertama sudah saya kasih rumah sendiri, anak yang kedua sudah saya kasih rumah sih, sampai anak yang ke-9 juga saya sudah bagi, rumahnya banyak banget begitu ya. Iya. Jadi sekarang Bapak tinggal di mana, Ibu tinggal di mana? Oh ya saya jalan-jalan aja. Senang ke anak pertama, ya saya di anak pertama, kedua ya di anak kedua dan seterusnya. Wah kalau begitu Bapak pasti senang di anak yang ketiga. Loh kenapa? Wah anak ketiga itu kan direktur ya fasilitasnya. Kalau mau pergi kemana-mana Bapak disediain atau Ibu disediain sopir sendirian. Wah semuanya enak. Ternyata setelah dia tahu, loh enggak justru di anak yang paling kecil. Lah kenapa kok di anak yang paling kecil? Itu kan rumahnya di gang sempit ya, lalu seringkali banjir juga. Habis gimana kalau saya di anak yang ketiga itu ya? Begitu saya datang udah langsung, Papa berapa lama di sini? Mama kira-kira mau sampai kapan? Belum lama ini ada seorang yang baru saja Tuhan panggil orang tuanya ya, dan ada satu sharing yang cukup sedih. Karena dia mengatakan, kasihan sekali mama saya waktu hidup. Loh kenapa? Saya bilang, ya karena saya baru tahu atau ternyata dia mengalami hal yang berat. Dia tinggal bersama dengan kakak saya, tapi cucunya itu loh. Jadi anaknya dari kakak saya itu seringkali ngomong, wah oma di sini atau Yangti di sini ya. Aku nggak ada damai sejahtera. Bapak Ibu bagaimana perasaan orang tua yang mengalami seperti ini? Apakah ada kasih? Apakah ada satu suasana yang hangat yang memungkinkan pertumbuhan kehidupan berjemaat yang baik membuat seseorang itu bisa melakukan panggilannya dengan baik pula? Apakah ada kasih itu di dalam keluarga kita? Saya beberapa kali mengingatkan kita tentang panggilan keluarga karena tahun 2015 sampai 2017 GKI Ngagel menekankan tentang keluarga. Betapa indahnya itu. Kita mulai dari keluarga kita. Apakah keluarga kita juga memberikan suasana sejuk? Kalau anak kepengennya cepat-cepat pergi, ya, atau kalau bisa papa tuh kalau pulang nggak usah lama-lama, ya. Kapan papa keluar kota lagi, begitu ya? Mama, bagaimana kabarnya, begitu. Begitu papanya pulang langsung dia jarang di rumah gitu. Nah apakah suasana semacam itu memang ada? Tapi kasih itu harus kasih yang tulus. Kasih itu mengikat seseorang, membuat seorang itu bertumbuh, punya kepercayaan diri, dikuatkan. Dan kehidupan jemaat itu makin kokoh kalau ada kasih seperti ini. Dan inilah yang membuat satu umat disebut umat yang layak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini merupakan bagian penting, bahkan menjadi kebanggaan Paulus. Ketabahan di dalam menghadapi penganiayaan.
Iman jemaat yang makin teguh percaya kepada Kristus. Dan kasih di antara mereka yang makin lama, makin hari, makin kuat. Jemaat yang dikasih Tuhan, akhirnya kalau lihat jemaat yang kayak gini kan sudah bagus ya. Kalau kita jemaat GKI Ngagel disebut sebagai wah ini jemaat yang luar biasa, udah bagus ya. Ya udah biarin jalan sendiri. Tidak, Paulus tidak begitu. Ketika Paulus melihat kondisi jemaat Tesalonika seperti ini, maka dia mendoakan. Doa apa yang disampaikan oleh Paulus? Paulus menyampaikan dua hal. Yang pertama, dia minta supaya Allah melayakkan mereka bagi panggilannya. Apa maksudnya ini? Panggilan yang Allah berikan pada mereka itu dipahami dengan baik oleh mereka. Oke, kalau begitu cocok. Dan biarlah mereka terus melaksanakan panggilan ini. Allah memberikan tanggung jawab yang lebih kepada mereka. Kalau hari ini Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada seorang teman. Ada bagian dari orang tua, mungkin papa mama kita, mungkin ada om atau tante kita. Tapi kok dari dulu dia tidak juga mau menerima Kristus, malah sepertinya semakin menjauhi saya. Tapi Tuhan ingin supaya kita tetap tekun, sabar menyampaikan itu. Gak apa-apa, mari kita terima panggilan ini dengan baik. Kadang-kadang kita merasakan dalam pekerjaan kita, aduh saya ini suruh bertahan, mimpin perusahaan yang seperti ini ya. Sudah karyawannya begitu banyak, nggak break even ya, selalu nombok begitu ya. Tapi kita melihat berapa banyak orang yang menjadi karyawan di situ. Dan sekarang kita mulai melihat perusahaan memang belum begitu maju. Kelihatannya kita masih harus nombok. Tapi orang-orang itu satu demi satu. Dia menjadi orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang makin teguh. Mereka adalah orang-orang yang juga bisa mendidik keluarganya dengan baik. Padahal dulu pada waktu masuk perusahaan kita, mereka orang-orang yang gak karuan. Mari kita tetap mengerjakan ini dengan baik. Allah melayakkan mereka bagi panggilannya. Dan hal yang kedua, supaya Allah menyempurnakan. Allah dengan kekuatannya dia melihat. Ini jemaat ini bisa berbuat baik, punya niat yang baik. Kadang-kadang dia mentok ngadepin sesuatu. Allah menyempurnakan. Ketika kita melihat cucu kita masih kecil ya, dia kok bagus ya. Dia mulai belajar untuk ngerawat taman ya, nyiramin melakukan sesuatu. Oh salah, dia nyiramin airnya kebanyakan. Kita nggak marahin dia kan? Bodoh kamu. Masa nyiramin seperti itu bisa mati? Enggak kan? Kita bilang, gantian yang sebelahnya, nanti yang sebelahnya iri. Ayo berikan ke sebelahnya ya. Kita minta supaya dia, gini loh kalau mau motong daunnya, motong ujungnya seperti ini. Kita berikan support, menyempurnakan jemaat untuk berbuat baik. Dan juga menyempurnakan segala pekerjaan iman jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita mengatakan, Tuhan kayaknya aku sudah mulai layak gitu. Puji Tuhan. Bukan karena sombong ya. Tapi karena kita rela, kita mau terus diproses. Ya Tuhan aku mau. Karena itu kita minta Tuhan teguhkan aku. Berikan aku support, berikan aku kekuatan. Kalau yang salah Tuhan betulin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang mempersiapkan satu generasi. Hidup kita Tuhan arahkan untuk menjadi berkat kesaksian kepada orang-orang lain. Tadi bacaan-bacaan yang lain menunjukkan kepada kita betapa mengerikannya. Bahkan di bacaan di 2 Tesalonika 1 ini pun begitu mengerikan. Orang-orang yang tidak mau menerima Kristus. Mereka yang menolak Kristus, mereka nantinya akan binasa. Kalau kita melihat seperti itu bisa sih kita mengatakan, hore pokoknya saya sudah selamat. Sebodoh amat dengan dia, rasain. Dia pernah makan uang saya, ya. Dia pernah jahatin saya. Rasain nanti kalau dia binasa. Oh tidak, kita justru berdoa untuk mereka. Kita membawa mereka untuk mengenal Kristus. Hal inilah yang harus terus kita lakukan. Karena itu mari, pada saat ini ketika firman Tuhan ini ditaburkan dan sungguh kita diingatkan untuk menjadi umat yang layak di hadapan Allah. Maka biarlah setiap kita punya satu kerinduan.
Tuhan bimbinglah aku. Tuhan tuntunlah aku. Aku tidak bisa jalan sendiri. Dan aku sudah mulai merasakan ketika Tuhan memproses aku, Tuhan memperbaiki aku. Ada satu kekuatan, ada hasil yang Tuhan tunjukkan. Mari kita bersama masuk di dalam saat hening. Dan dalam keheningan ini mari kita renungkan. Aku sungguh mau menjadi umat yang layak. Layakkan aku Tuhan, tolong aku.